Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Evolution. Film ini telah rilis pada tanggal 14 September tahun 2015. Di dalam film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Nicholas. Nicholas tinggal dengan ibunya di sebuah pulau terpencil. Suatu hari Nicholas dibawa ke rumah sakit di mana dia akan dirawat, padahal dia sama sekali tidak merasakan sakit. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Nicholas? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan suatu pemandangan bawah laut dengan banyaknya ikan dan terumbu karang. Terdapat seorang anak laki-laki yang sedang berenang bernama Nicholas. Nicholas adalah seorang anak sakit-sakitan yang tinggal bersama ibunya di suatu pulau terpencil. Saat Nicholas sedang berenang, dirinya secara tidak sengaja melihat ada mayat di bawah air. Tepat di bagian perutnya terdapat bintang laut. Setelah melihat hal mengerikan itu, ia pun kembali pulang ke rumah untuk memberitahu ibunya tentang masalah ini. Nicholas langsung memberitahu ibunya tentang mayat itu. Akan tetapi, ibunya sama sekali tidak percaya dengan perkataan dari Nicholas. Ibunya mengatakan bahwa mungkin Nicholas mengalami halusinasi. Saat Nicholas sedang menggambar di kamar, ia dihampiri oleh teman-temannya yang sedang membawa binatang. Rencananya mereka ingin mengubur binatang tersebut. Keesokan harinya, ibunya Nicholas pergi ke tempat di mana Nicholas melihat mayat tersebut. Ketika ibunya turun untuk mencari mayat itu, ibunya sama sekali tidak menemukan mayat. Ia hanya menemukan bintang laut. Nicholas yang melihat hal tersebut tidak percaya dengan ibunya. Oleh karena itu, Nicholas mencoba mencari mayat itu dengan menyelam ke dalam laut. Tetapi ia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Saat sedang menelusuri lebih dalam, Nicholas terluka di bagian tangan akibat karang yang tajam. Ia dengan cepat diselamatkan oleh ibunya. Lalu Nicholas diobati oleh suster yang bernama Stella. Tak terasa malam pun tiba. Ibu Nicholas bersama dengan ibu-ibu lainnya semuanya berjalan menuju ke pantai. Ibu Nicholas ternyata telah mengetahui bahwa ada satu mayat yang ditemukan di dasar laut berkat anaknya. Nah sebelumnya, saat Nicholas mencari mayat itu di dasar laut, mayatnya sama sekali tidak bisa ia temukan. Ternyata ibunya telah menyembunyikan mayat itu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nah saat mengangkat mayat tersebut, mereka seperti mengelilingi mayat tersebut. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Nicholas secara tidak sengaja melihat seekor bintang laut. Karena takut dengan bintang laut itu, Nicholas pun langsung memotong salah satu lengan bintang laut itu. Tiba-tiba Nicholas pun menjadi mimisan. Di saat yang sama ibunya datang untuk membawanya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ibunya menaruh bintang laut itu di dalam wadah berisi air. Lalu keesokan harinya entah apa yang terjadi, tiba-tiba Nicholas dibawa oleh ibunya ke rumah sakit dekat pantai. Nicholas pun terpaksa menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut. Di rumah sakit itu, Nicholas disuntik di bagian perut yang membuatnya tidur terlelap. Ketika Nicholas baru bangun, ternyata bukan hanya Nicholas yang dirawat dan diperlakukan seperti itu. Ada beberapa anak-anak kecil yang seumuran dengan Nicholas. Di tempat lain, para suster sedang menonton video tentang bagaimana cara melakukan operasi sesar. Pagi harinya, Nicholas pun menceritakan pada anak-anak yang lain tentang perutnya yang disuntik oleh para suster. Lalu anak-anak yang lain juga menunjukkan hal yang serupa. Mereka pun bingung mengapa mereka dirawat di rumah sakit, padahal beberapa dari mereka tidak memiliki gejala-gejala sakit. Saat mereka bertemu dengan para suster itu selalu saja melihat ke arah perut mereka dengan senyuman. Tak lama setelah itu, Nicholas pun diizinkan untuk pulang ke rumah. Malam harinya, karena Nicholas merasa bahwa ada sesuatu yang janggal dan aneh, ia pun memutuskan untuk kabur melalui jendela rumahnya. Ia lalu mengajak salah satu temannya yang bernama Victor untuk membuntuti ibunya yang sangat sering keluar pada malam hari. Tiba-tiba saja Victor mengalami mimisan sama seperti Nicholas sebelumnya. Victor dengan cepat menolak ajakan dari Nicholas. Saat membuntuti ibunya, Nicholas sangat terkejut karena melihat para ibu-ibu lain sedang melakukan tarian dengan membentuk bintang laut tanpa mengenakan busana. Melihat hal tersebut membuat Nicholas menjadi takut dan memutuskan untuk pulang ke rumah. Lalu saat ibunya sudah pulang, Nicholas diam-diam mengintip ibunya yang sedang mandi. Dirinya sangat terkejut karena melihat punggung ibunya membentuk pori-pori seperti tentakel bintang laut. Nicholas pun semakin yakin bahwa ada yang tidak beres di pulau ini. Perut Nicholas selalu dicek setiap hari oleh perawat yang bernama Stella. Terdengar detak jantung janin yang membuat ibunya terlihat senang.
Di tempat itu juga terdapat Victor yang tengah menjalani operasi sesar. Seekor makhluk aneh tak berbentuk dikeluarkan dari perut Victor dan dimasukkan ke dalam toples. Victor meninggal pasca operasi. Namun para perawat berkata pada anak-anak bahwa Victor masih menjalani masa pemulihan. Seorang perawat membawa cangkang keong untuk diberikan kepada anak-anak sebagai bukti bahwa Victor baik-baik saja. Setiap hari ibunya datang untuk memberikan Nicholas makan, tetapi Nicholas terlihat tidak nafsu makan. Lalu ibunya tahu kalau Nicholas sedang menggambar sesuatu. Dengan cepat Nicholas mengatakan bahwa dia bukanlah ibunya. Mengetahui hal itu, Nicholas pun disuntik agar ia pingsan dan berhenti memberontak. Saat bangun dari pingsannya, Nicholas dikelilingi oleh teman-temannya yang juga merasa bahwa ibu mereka tidak seperti ibu mereka yang sama lagi. Tak lama setelah itu, para suster datang dan menyuruh semua anak untuk segera tidur. Saat sedang tertidur, terlihat Nicholas sangat berkeringat yang membuat kasurnya basah. Di tempat lain, ternyata para suster kembali melihat video tutorial cara untuk melakukan operasi dengan benar. Stella yang menjadi salah satu perawat terlihat bersedih saat menonton video tersebut. Mungkin karena Stella bisa dibilang lebih dekat dengan Nicholas dan ia juga kasihan padanya, akhirnya Stella memberitahu suatu rahasia kepada Nicholas, di mana di dalam suatu file terlihat gambar seorang wanita yang memiliki tentakel bintang laut. Suatu malam, Stella membawa Nicholas untuk pergi jalan-jalan keluar. Stella menunjukkan tentakel yang sama seperti ibunya yang letaknya berada di punggung. Tak lama setelah itu, Stella mengajak Nicholas untuk menyelam menuju ke dasar laut. Akan tetapi karena terlalu lama di dalam air, membuat Nicholas tidak bisa bernafas yang akhirnya membuatnya pingsan. Saat dibawa ke atas, Stella langsung memberinya nafas buatan. Pada akhirnya, Nicholas berhasil sadar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nicholas diam-diam masuk ke salah satu kamar temannya. Temannya mengungkapkan bahwa perutnya terasa aneh setelah disuntik oleh para suster. Perutnya bergerak-gerak seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Tak berlangsung lama, hal mengejutkan pun terjadi, di mana teman Nicholas memuntahkan cairan aneh. Melihat hal itu, Nicholas pun segera lari. Ternyata suntikan itulah yang membuat anak-anak menjadi hamil seperti itu. Tak lama setelah itu, Nicholas ditemukan oleh suster dan membawanya untuk menjalani operasi. Akhirnya, Nicholas pun melahirkan sosok mirip seperti bayi dan menempatkan Nicholas pada sebuah akuarium. Keesokan malamnya, Stella lagi-lagi mengajak Nicholas untuk menyelam ke dasar laut. Tetapi kali ini Stella menggunakan mulutnya untuk memberi Nicholas nafas buatan di dalam air. Lebih anehnya, kenapa Stella bisa bertahan lama di dalam air, tidak seperti manusia normal. Bangun-bangun, Nicholas telah berada di sebuah perahu. Ternyata Stella berniat untuk menjauhkan Nicholas dari pulau yang sangat aneh itu. Berharap Nicholas bisa hidup dengan bahagia di kota. Mungkin karena Stella sangat dekat dengan Nicholas, makanya ia mau membantu Nicholas untuk melarikan diri dari pulau aneh tersebut. Tak lama setelah itu, Stella pun pergi dan meninggalkan Nicholas sendirian. Pada malam hari, Nicholas melihat sebuah kota besar dan cerita pun selesai. Oke. Kalian pasti bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi pada cerita di dalam film kali ini. Dan sekarang gua akan mencoba membahasnya. Oke, yang pertama, kalian sadar gak sih kalau di sepanjang cerita sama sekali gak ada yang namanya pria dewasa maupun anak perempuan? Kita hanya bisa melihat wanita dewasa dan juga anak laki-laki. Mengapa? Karena di pulau itu sebenarnya hanya terdapat wanita dewasa saja. Anak laki-laki yang berada di sana semuanya diculik dari kota, dan mereka melakukan proses pencucian otak agar anak-anak di sana tidak bisa mengingat asal-usul mereka. Bukti ini diperkuat dengan adanya mimpi buruk yang selalu dialami Nicholas. Nah, mimpinya ini akhirnya membuat Nicholas selalu menggambar di secari kertas, mulai dari menggambar biang lala, sepeda, pohon Natal, mainan, mobil, dan juga gedung tinggi. Karena itu adalah pulau terpencil, sangat-sangat tidak mungkin ada biang lala maupun gedung tinggi pada tempat tersebut. Nah, karena bukti ini sudah dipastikan bahwa anak-anak diculik oleh para suster dari kota besar. Yang kedua, kenapa di punggung para suster terdapat tentakel seperti bintang laut? Karena suster itu diibaratkan dengan bintang laut. Dengan memiliki tentakel, mereka bisa bernafas di dalam air. Mereka adalah evolusi dari bintang laut. Meskipun mereka setengah bintang laut, mereka masih bisa beraktivitas layaknya manusia biasa. Yang kita ketahui, bintang laut adalah hewan yang bisa bereproduksi secara kawin dan secara tidak kawin atau aseksual. Di dalam film ini sudah dipastikan bahwa para wanita bintang laut ini bereproduksi secara aseksual karena tidak adanya jenis jantan di pulau tersebut.
Dalam reproduksi aseksual, para wanita bintang laut kemungkinan menggunakan anggota tubuhnya untuk membuat zigot baru. Zigot yang dibuat itu membutuhkan wadah agar bisa berkembang, dan wadah yang tepat adalah di dalam perut anak laki-laki. Itulah alasan mengapa di pulau itu hanya ada wanita dan juga anak laki-laki yang tinggal di satu rumah. Wanita bintang laut itu akan merawat satu anak laki-laki sampai anak laki-laki itu siap untuk menampung janin para wanita bintang laut. Zigot dimasukkan ke dalam perut anak laki-laki melalui suntikan yang diberikan tepat di perut anak laki-laki itu. Setelah zigot berubah menjadi janin di dalam perut anak laki-laki, janin itu akan dikeluarkan dengan operasi sesar dan dimasukkan ke dalam toples agar bisa menjadi manusia setengah bintang laut. Selain itu, ada cara lain agar janin berkembang menjadi bayi, yaitu dengan menempatkan anak laki-laki di dalam tangki air dan tetap menghubungkannya dengan janin yang sebelumnya ada di dalam perut anak tersebut. Cara berkembang biak ala manusia bintang laut itu terlihat sangat sadis, dan hal itulah yang membuat Stella merasa kasihan pada Nicholas. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk membantu Nicholas keluar dari pulau tersebut. Oke, gua harap kalian mengerti dengan penjelasan gua di atas. Mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.